Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di segmen kali ini istimewa sekali, saya merasa beruntung kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Novita Trihastuti. Ibu, selamat datang di channel ini, Ibu. Selamat datang. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, sebelumnya kami buka masker dulu sejenak, tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Nah, Ibu, banyak orang-orang yang menyintai sepak bola ini kandung penasaran nih terhadap sosok Ibu, karena biasanya dalam dunia sepak bola kalau pemain saja, pelatih saja itu sudah mainstream. Tapi hal-hal yang berkelindan di samping itu kan banyak orang penasaran bagaimana sih Ibu sendiri kan menjadi sayap bagi seorang Fakhri Husaini, pelatih dengan nama yang cukup harum saat ini gitu. Boleh diceritakan, Bu, awal mula kisah pertemuan seorang ibu terhadap Bang Fahri. Saya panggilnya Bunda saja lah. Biar lebih akrab ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Bang Ihsan Maulana. Saya Novita Trihastuti, istri dari Coach Fahri. Awal mula pertemuan dengan Coach Fahri itu panjang ceritanya. Karena sahabatnya Coach Fahri itu Coach Jaya Hartono, itu adiknya teman saya kuliah. Itu aja, waktu itu kami pas kebetulan istrinya juga teman kakak kelas saya kuliah, terus kami diundang ke rumah beliau karena ada acara tasyakuran anak beliau kan. Ya disitulah jumpa Coach Fahri pertama kali ya. Nah, saat jumpa itu masih berteman dulu, Bu, ya, belum langsung tumbuh gitu, Bu, ya. Kayak ya belum sih, kita cuma berteman biasa. Alhamdulillah, mungkin ya qadarullah ya, mungkin Allah memberikan daya tarik sendiri ya. Terus akhirnya kami berteman karena saya suka nonton bola juga, jadi kami berteman akhirnya lama-lama gitulah. Jodoh ya mungkin soalnya. Karena Ibu tadi menyinggung Ibu suka bola, itu kok bisa Ibu suka bola? Apakah kemudian ada keluarga yang berkecimpung di sana, Ibu? Nggak ada sih, cuman ayah saya dulu kan pengurus bola juga di Gresik ya waktu itu. Terus kakak-kakak saya, tapi dari kecil memang suka dibawa nonton bola. Saya dari Surabaya ya, mungkin aroma bolanya tuh lebih kental ya. Jadi kita tuh kalau kecil-kecil dulu dibawa nonton bola sama bapak, karena kakak saya 2 laki-laki semua, itu semua nonton bola. Jadi ya mungkin dari situ kita tahu bola, tahu ya itulah sedikit-sedikit tahu. Nah, singkat cerita teman-teman, 11 Februari 1994 Awak Aceh dengan Arek Surabaya resmi menikah di Masjid Al-Falah saat itu. Dan hingga kini Mahliga itu masih terbangun dengan cukup bagus, dikaruniai 3 orang anak. 3 orang putra semua? Putra putri. 2 putra 1 putri. Nah, bagaimana Ibu kemudian sebagai keluarga yang ada berkelindan dari Ibu dengan bola, kemudian juga mendapatkan suami juga praktisi sepak bola gitu, bagaimana dengan anak-anak ini ke depan, Bu? Nah, ada yang sudah nampak ke arah sana atau ya memang semua orang tua membebaskan anaknya gitu? Kalau 2 orang anak saya memang bisa main bola, tapi untuk tingkat ke itunya ya walau-walau ya saya nggak tahu, mungkin karena pengetahuan saya kurang dari bola. Mungkin kalau saya ngomong bagus tapi orang lain ngomong enggak gitu kan. Jadi bisa main bola dua-duanya. Cuman memang kalau yang paling besar itu karena dulu sekolahnya dia akselerasi, jadi mungkin dia agak berkurang waktu masih kecil ya. Jadi SSB juga di sana masih kurang terpantau ya, SSB-nya itu masih sedikit sekali. Terus kalau yang kecil ini suka juga bola, ini udah mulai main-main bola sudah, tapi masih karena kami masih di Bontang juga terbatas sama latihan apa itu ya. Kan sibuk juga ayahnya ngelatih yang lain ya. Jadi tentu juga jadi beban tersendiri juga ya. Karena nama besar dibanding-bandingnya nama besar ayahnya itu menjadi beban bagi mereka. Mungkin ya
bagi mereka susah untuk menyaingi ayahnya ya, untuk seperti ayahnya itu susah karena memang zaman dulu dan zaman sekarang beda. Iya. Sekarang kan anak milenial lebih banyak main HP ya. Ya mungkin itu aja. Nah, kan sudah kita kembali sedikit lah ke awal gitu. Apa sih yang membuat di mata ibu Fakhri Husaini muda saat itu yang memiliki daya tarik tersendiri oleh ibu? Misal di mata saya melihat video wawancara Korfari ketika masih muda itu dengan kumis khasnya itu nampak wibawanya itu luar biasa hingga sekarang gitu. Apakah hal yang demikian ibu? Kalau saya bilang karena beliau ini orangnya ramah, ya kan. Terus memang punya wibawa sendiri, baiklah, penyantun lah saya bilang kayak itu. Tentunya bisa menjadi pengayom yang luar biasa ya. Bu, apa sih tantangan terbesar ya? Mungkin tidak terberat tapi tantangan paling kentara bagi seorang istri seorang Fakhri Husaini itu, Bu, yang ibu alami selama ini? Apa ya? Ya semua kita kembalikan ke Allah aja ya. Mungkin karena kalau kita di kehidupan mungkin banyak godaan ya, entah godaan harta, entah godaan wanita, itu kan pasti ada ya itu. Tapi kita kekuatan doa lah yang kita bangun untuk rumah tangga kita itu aja. Nah, saya mohon maaf sebelumnya Ibu, dan juga saya mohon maaf ke Fahri. Nah, sepak bola kan tidak selamanya di atas, entah kemudian sebagai pemain Fahri ataupun sebagai pelatih gitu. Bahkan terakhir apa ya saat ya soal timnas kemarin waktu, dan Fahri juga sempat bahas sedikit saat itu ketika wawancara. Saya juga melihat Fahri pada akhirnya menutup kolom komentar di Instagram beliau gitu. Nah, hal seperti itu Bu, kemudian bisa menjadi bahan musyawarah seorang Fahri sendiri dengan ibu biasanya Bu, atau langsung saja beliau gitu? Itu termasuk kita diskusi ya, mungkin karena tapi berpulang pada beliau ya, putusan beliau. Kami diskusi sama keluarga karena kalau ada komentar tidak bagus karena pasti kena imbasnya ke keluarga, ke anak-anak, ke saya, ke istri, biasanya kan gitu. Kolom-kolom IG-nya itu kan pasti ya, orang nggak ada yang selamanya baik lah ya. Mungkin ada yang suka dan ada yang nggak suka, itu aja sih. Berarti lebih mempertimbangkan aspek psikologis ya? Iya, itu. Dan alhamdulillah setelah ditutup jadi lebih anteng Bu ya. Terus seiring berjalannya waktu, apa ya, Bapak juga kemarin waktu tercatat sebagai karyawan di Bontang, di salah satu BUMN itu, ada kendala tersendiri tidak membagi waktu antara Bapak misalnya perusahaan kemudian dengan keluarga? Alhamdulillah selama ini beliau selalu bagi waktunya sesuai lah ya. Meskipun kita terkadang kalau di bola itu kadang waktunya habis, sering pergi-pergi ya. Tapi kalau di pekerjaan beliau itu ini untuk kerja, ini untuk pelatihan, ini untuk keluarga, itu pasti ada. Selalu menyempatkan, misalnya beliau nggak sempat pulang, jadi kita yang datang kemari. Gitu. Nah, anak juga misalnya nggak sempat ketemu, mereka yang datang, dipanggil sama ayahnya datang ke Jakarta seperti kemarin timnas itu kan. Itu aja sih, jadi kayak komunikasi lewat HP juga kita kan tiap hari, hampir sehari kadang 3 kali, antara pagi, siang, sama malam pasti absen ini anak-anak. Jadi ya alhamdulillah nggak ada kendala komunikasi sih. Ibu, saya agak penasaran apa sih khas dalam rutinitas seorang Fakhri Husaini itu? Misal ada seorang bapak khasnya dia tiap pagi itu baca buku atau ya apa gitu, ada tidak khas tersendiri dari seorang bapak? Apa ya? Kalau di rumah biasanya ya pagi kalau mau tidur baca buku biasanya ya. Kalau pagi ya rutinitas pagi kopi, berangkat kerja. Kalau selama jadi karyawan ya, terus kalau selama di bola ya pagi ngopi, terus berangkat latihan gitu aja, nanti pulang istirahat bentar, nanti malam lagi baca-baca, sempatin baca buku gitu aja. Jadi terus masuk yang hobi membaca begitu ya. Dan sebagai orang Aceh kopinya juga ngopi terus Ibu. Kopinya pagi sore. Allah Rabbi. Nah, apa sih momen terindah
bagi ibu sendiri bersama ya setiap momen itu ya semua kita mensyukuri itu ada pelajaran di sana tapi momen terindah ibu dengan Coach Fahri dalam hal sepak bola apa sih pencapaian terbesar yang apa gitu? Apa ya? Momen terindah mungkin ya kita sama-sama, misalnya beliau bertanding, kita support doa bagi anak-anak, dan saya sebagai istri kita selalu mendoakan siapapun dimanapun beliau membawa tim apapun, kami selalu support doa. Itu bagi kami ya momen terindah itulah, kita sama-sama berdoa sama-sama untuk kesuksesan. Allah kalau kasih sukses ya ini suksesnya beliau sama karena dari Allah, kalau gagal ya memang belum takdirnya. Itu aja sih momen. Bu, dalam dunia sepak bola kan ketika kita tidak menang itu kan agak horor sih, walaupun sebenarnya menang kalah itu fitrah itu. Pernah nggak tidak ada kejadian-kejadian di Indonesia ini yang main teror gitu Bu? Misalnya entah kemudian dari media sosial ataupun dari langsung telepon, atau pernah nggak kejadian-kejadian yang mengerikan seperti itu? Alhamdulillah sih enggak ya, selama saya sama beliau itu enggak ada. Cuman mungkin kalau dulu sebelum ditutup kolom komentar itu ada sih yang memang ada yang nggak suka, ada yang, tapi kita nggak pernah. Beliau udah selalu bilang ayah kerja emang cari nafkah ya dari sini. Nanti kalau misalnya ada apa-apa anggap aja nggak ada gitu. Jangan dibaca, jangan dianu ya. Itu untuk membesarkan hati anak-anak. Itu kalau memang bagus ya memang rezeki dari Allah. Kalau memang buruk berarti memang ayah kurang bagus gitu aja. Sempat tidak anak-anak protes Bu? Misalnya ayah kok gini, misalnya ini orang gini nggak ngehargain ayah, sempat nggak ada Bu seperti itu? Kalau anak-anak sih ya ada sih, mungkin perasaan sebagai manusiawi ya ada itu. Tapi kan mereka kadang bisa lah mereka membawa diri. Kadang-kadang di sekolah mereka kadang atau dicemooh temennya sedikit, tapi ya mereka ya sudah biasa ya, mungkin karena itu aja sih. Dan sudah diingatkan juga ya. Iya, karena diingatkan pun ya kita manusiawi ya, wajar apalagi orang tua ya segitu ya. Apa ya? Ibu pastilah akan selalu mendukung Coach Fahri dengan segala pilihannya. Ibu sendiri sebagai sih penasaran nggak jika kelak waktu takdir Allah gitu ada kesempatan Coach Fahri itu melatih di luar Indonesia? Ya rezeki dari Allah ya, kita nggak ada yang tahu. Memang misalnya ditakdirkan Allah keluar ya silahkan gitu, monggo kita ikut aja, kita support, bantu selalu gitu. Nah teman-teman, saya juga agak penasaran, saya mengikuti Instagram beliau gitu, mengikuti beberapa urusan beliau. Saya juga melihat tampaknya Coach Fahri itu dekat dengan anak-anak, bahkan yang terakhir dekat dengan si kembar bagus ini tuh. Memang Coach Fahri memang ya semua pemain itu istimewa di mata beliau tidak milih-milih gitu. Memang Coach Fahri secara psikologis memang tipikal yang dekat dengan pemain ya? Iya, memang tipikal senang dengan anak-anak ya. Mau pemain top apa pemain biasa, kadang kami di SSB kami kan yang juga ya senang aja sama yang kira-kira anak-anak yang kira-kira lebih dekat semua, nggak pilih-pilih lah memang itu. Dan sampai sekarang pun masih siapapun anak-anak yang dilatih Coach Fahri masih berhubungan sampai sekarang? Masih kadang mereka masih WA, kadang masih di IG, kadang nyapa gitu kan. Termasuk dengan ibu juga mereka masih kontak-kontak? Masih, kalau yang di timnas mungkin enggak ya, mungkin karena udah besar-besar ya. Kalau yang di SSB itu kadang masih nanya-nanya gitu kan. Nah, tentu dalam sepak bola itu sama dengan hal yang lainnya, banyak pelajaran di situ gitu. Saya juga agak penasaran dan saya mohon maaf sebelumnya ibu gitu. Kemarin waktu kita tidak akan menyebutkan namanya, saya juga tidak akan menyebutkan tempatnya di mana. Ibu sempat visit ke rumah salah seorang pemain gitu. Itu apa yang melatar belakangi ibu dan bapak saat itu, sekalipun memang saya tahu sambil jalan itu visit saya itu, apakah kemudian ibu ada membaca sebuah ulasan atau apa, kemudian penasaran seperti apa Bu? Ya kita lihatnya kan, kita lihat penampilan anak itu ya, mungkin dalam kondisi kok anak ini begini ya, kok rasanya dia lebih baik ya, maksudnya kita pengen tahu latar belakang keluarganya gitu kan, apa memang dia di keluarga memang tercipta, maksudnya ada pengaruh dari keluarga, hidupnya bagaimana, kita kan pengen tahu ya, sekedar sekalian lewat sekalian kita pengen
mampir ke situ, kita pengen kenal dekat dengan keluarga aja biasanya gitu kan. Dan hal itu bukan kali pertama ya Bu? Atau di Iya. tempat-tempat ini juga pernah dilakukan? Pernah juga sih ya mampir kemana ya kita, Bukan? pokoknya ya ada Adalah. lah ya. Nah, ketika yang terakhir kali yang saya sebutkan tadi tanpa menyebutkan orangnya, namanya siapa gitu, apakah berdua ibu saat itu faktornya adalah memang melihat anak ini di lapangan dan di luar lapangan, atau ada ditambah lagi dengan ya mungkin ibu baca ulasan atau ada disampaikan oleh orang-orang gitu? Atau memang pure saat itu? Ya pure ini aja kita kata kita mengikuti kata adik kayaknya kita main aja ya ke situ gitu ya, sudah kita langsung aja. Dan seru Bu ya. Ya. Yang jelas ya ada lah pokoknya something napon. Iya. Terus Bu, Mungkin nggak satu aja ya, mungkin kalau kita nanti sewaktu-waktu di iya, mana kita tergantung keadaan ya. ya. Jadi kita nggak pilih-pilih juga ya, mungkin kalau pas waktu-waktu kita bisa mampir kemana aja ya, kita insya Allah kita datang kunjungi juga. Nah Bu, ini soal kebetulan saat kami mewawancarai Ibu ini, Ibu sedang berada di Banda Aceh, ibu kota daripada provinsi Aceh teman-teman. Bu, Coach Fahri sempat galau tidak ketika memutuskan untuk menanggani tim PON Aceh di awal-awal sebelum tanda tangan kontrak? Dan saya tahu Coach Fahri juga menyampaikan ketika saya wawancara sana itu banyak tim-timnya itu sempat lama tidak berkonsultasi dengan ibu sebelum memutuskan pilihan. Beliau mengatakan kepada saya pertaruhkan reputasi saya demi tanah kelahiran saya. Ya kita semua ada risikonya ya, Yeah. maksudnya kita diskusi sebentar aja, tapi saya bilang kalau di sini kan lebih dekat sama keluarga ya, terutama sama bunda ya, tinggal satu-satunya orang tua Coach Fahri kan, mungkin bisa lebih dekat dengan bunda sama adik-adik gitu kan. Terus ini kan juga amanah dari almarhum adik Coach Fahri kan, Dr. Aci kan, untuk ngelatih ke sini. Mungkin Coach Fahri ya udah ini amanah ya dijalani aja. Mungkin takdir Allah mengarah ke sini ya, maksudnya sekalian kita sudah lama kita nggak nengok bunda, udah lama ya tinggal sendiri, maksudnya sama adik-adik, cuman sekarang kan bunda sendiri setelah ditinggal adik itu kan agak orang tua kalau ditinggal anak meninggal kan agak anak, meskipun masih banyak anak-anak yang lain, tapi lebih saya bilang lebih dekat ya dengan keluarga ya. Ini agak menarik sih, dan saya baru tahu ini Bu, bahwa berarti adik kandung Coach Fahri Dr. Aci sebelum beliau kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ghfir lahu, Allahumma mudah-mudahan diluaskan kuburnya. Amin. Berarti itu termasuk wasiat ya sebelum ini ya. Iya, sebelum memang ada pembicaraan kan dari jauh-jauh hari ya, Bang coba ngelatih di PON Aceh gitu kan. Ya Coach Fahri ya yang dilihat nanti gitu kan, biasanya nanti dilihat agendanya Coach Fahri sendiri ya. Terus ternyata beliau udah istilahnya perantara ya, untuk komunikasi sama KONI, sama akhirnya ya Coach Fahri masuk di sini. Nah, Ibu kan orang Surabaya, Bapak orang Aceh gitu, kemudian juga pekerjaan juga di Bontang sana gitu. Ini Bang Fahri kan sudah selesai, hampir selesai ya di sini. Rencananya akan terus berdomisili di Bontang atau pulang ke Aceh atau kemana? Sementara ini kami mau pulang ke Surabaya dulu ya. Anak-anak karena yang 2 orang yang kecil juga sudah saya pindah ke Surabaya, jadi kami mungkin menetapnya di Surabaya. Ya. Nah, satu lagi ada hal yang menarik teman-teman bagi orang Aceh yang ada ya, beberapa orang yang ke stadion itu sering melihat bunda jadi kameramennya Coach Fahri juga di unggahan Coach Fahri juga ada gitu. Nah ini otodidak nih Bu ya? Iya. Ya bantu Coach Fahri ya, mungkin karena saya lihat kalau di timnas dulu kan ada yang bantu ini kan, kemarin kenapa enggak saya bantu, saya bilang gitu, karena nggak ada orang, saya bilang biar saya bantu. Ternyata hasilnya alhamdulillah lah, maksudnya lumayan untuk bantu pekerjaan suami ya. Itu bahan evaluasi Coach Fahri ya. Bahan evaluasi suami. Nah, Ibu sendiri, mohon maaf sebelumnya Ibu sekarang sampai sekarang menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi Coach Fahri terus ya? Iya, insya Allah.
Dan sebelum-sebelumnya mungkin ibu pernah bekerja atau seperti apa? Enggak, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga belum. Nggak dibolehin ya bu? Iya, karena Coach Fahri bilang biar Coach Fahri aja yang cari nafkah, saya tinggal sama anak-anak, ngerawat anak-anak, fokus itulah untuk pendidikan anak-anak, semua. Ini aja baru saya tinggal lama ya, ini yang kecil, yang kecil kan sudah SMA kelas 1. Jadi saya tinggal baru di sini lama saya nembangi Coach Fahri. Biasanya kalau di Jakarta ya saya cuma seminggu atau cuma 3 hari saya pulang lagi. Nah ini alhamdulillah yang kecil udah kelas 1 SMA, jadi sudah bisa ditinggal ya. Ya boleh saya. Berarti selama Coach Fahri melatih tim dan klub hingga timnas, ini kali pertama saya lama selama ini, selama aja gitu ya tinggalin anak. Wah luar biasa teman-teman, mudah-mudahan pengorbanan Coach Fahri juga Bunda membuahkan hasil nantinya dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu berkat kerja keras anak-anak PON dan doa kita semua masyarakat Aceh khususnya. Nah, Ibu kalau boleh tahu sih, ini sebelum kita akhiri nih. Ibu terakhir basicnya sarjana. Saya manajemen keuangan. Iya, S1. Alumni mana nih, Bu? Perbanas Surabaya. Perbanas Surabaya. Berarti S1 saat itu, Bu ya? Iya, S1. Mantap. Keuangan berarti jago nih minus keuangan. Dan apa sih sebenarnya yang secara pencapaian apa dari Coach Fahri sendiri yang pengen sekali Coach Fahri wujudkan tapi hingga sekarang belum terwujud gitu? Apa ya? Target beliau yang sering curhat mungkin ke ibu gitu. Apa ya, timnas sudah kan ya mungkin ya ini juara ya tim PON, berarti ini ya yang paling dekat lah ya mungkin insya Allah doanya semua supaya dapat medali emas di PON Papua nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada akhirnya waktu pula lah dan kesempatan pula lah yang menyudahi bincang kita pada kesempatan ini dengan istri Coach Fahri Husaini Arek Surabaya. Saya berharap ada manfaatnya bahwa sepak bola itu ya seperti kata orang adalah sekolah kehidupan, bahwa sepak bola tidak hanya soal hasil akhir, bahwa sepak bola tidak semata-mata tentang pemain, pelatih dan orang-orang di belakangnya, tapi ada keluarga di sana, orang-orang yang kadang-kadang tidak dianggap, misalnya seperti kitman atau apapun. Kita bisa belajar dari banyak hal di sana, dan sepak bola pada prinsipnya banyak pesan moral yang tidak pernah habis untuk kita timba ilmu di sana. Bunda, terima kasih banyak waktunya, dan ini penyempurnaan daripada wawancara saya dengan Coach Fahri selaku ini Ibu ini, karena kalau panjang kali pun di teman-teman bosan juga dengarnya. Biar part-part berikutnya insya Allah. Amin. Pada akhirnya Ibu undur diri, saya Isa Maulana undur diri. Jika apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.